Ada satu bacaan dalam sholat itu berubah, Pak. Setelah Nabi sholat dari Isra Mi'raj, semua gerakan pergantian cuma satu kalimatnya, Allahu Akbar. Tapi 1 tahun 3 bulan Nabi sholat dari peristiwa Isra Mi'raj itu berubah Allahu Akbar. Ketika bangkit dari ruku berubah menjadi Sami Allahu liman hamidah. Padahal awalnya Allahu Akbar. Kenapa bisa berubah? Itu berkat Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kenapa Sayyidina Ali disebut gelarnya karamallahu wajhah, yang dikeramatkan wajahnya oleh Allah? Karena satu-satunya sahabat Nabi yang tidak pernah melihat kemaluannya selama hidupnya hanya Sayyidina Ali, sehingga diberi gelar karamallahu wajhah. Itu keistimewaan beliau. Sayyidina Ali itu pulang dari dakwah, tiba di rumahnya, mendengarkan Hasan dan Husain anaknya menangis. Makanya dia tanya, kenapa anak tak? Magi anak tak nateri. Istrinya mengatakan, dari tadi pagi dia tidak makan. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, saya tidak punya uang. Istrinya mengatakan, ada uang 6 dirham. Inilah yang kita pakai untuk membelikan makanan untuk anak kita. Nalai Sayyidina Ali di 6 dirham, jalan kaki dia meninggalkan rumahnya menuju ke pasar untuk membeli roti. Tidak jauh dari rumahnya langsung ada orang peminta-minta. Langsung mengatakan, bantu aku, sudah 2 hari tidak makan. Sayyidina Ali mengatakan, ini yang lebih parah, anakku baru setengah hari, ini sudah 2 hari. Dia mengambil uang 2 dirham, itu dia masukkan untuk dia bantu. Kemudian melanjutkan perjalanan dengan membawa uang 4 dirham. Tiba di tengah perjalanan, kembali ada orang yang baring di atas pasir. Bantu aku anak muda. Sayyidina Ali mengatakan, kenapa? Bantu aku, saya sudah 5 hari tidak makan. Dia mengatakan, ini lebih parah. Dia mengambil 2 dirham, kemudian dia sedekahi. Kemudian dia melanjutkan perjalanan. Di pintu pasar ketemulah dia orang tua. Angka pas sapak bembe okwalona. Dia masukkan tali kambingnya di dalam lehernya. Baru dia putar di tangannya. Baru dia baring di dekat pintu pasar. Kenapa? Karena kambing yang dia mau jual dia sudah tidak bisa tahan. Dia mengatakan, si minggu ni nak dewanre. Nanya bembe na taralah. Sayyidina Ali mengatakan, kalau begitu jangan tinggalkan tempat. Di situ saya akan masuk ke pasar. Tamai Sayyidina Ali beli roti, baru dia suapi orang tua ini. Setiap dia suapi selesai 1 potong roti, dia tanya, masoni gah nasa depa. Dia suapi, iya to mana nama so capu to meni roti. Kenapa Sayyidina Ali bertanya? Karena dia berharap kalau ada sisanya nanti itulah yang untuk anakku kelak. Tapi ternyata tidak. Sayyidina Ali kemudian kembali dengan berbesar hati, kembali ke rumahnya, mengharap nanti di rumah neneknya saya akan mencarikan makanan. Ternyata rewai Sayyidina Ali beritahu, hei, ambil kambingku, saya minta kepadamu jualkan. Balu ka ngaya bembe he. Nasabade na may tarala ko ya balu. Coba kau yang kau jual. Maka Sayyidina Ali, kau mau jual berapa? 40 dirham. Sehingga diambillah Sayyidina Ali, diantar pulang ke rumahnya. Istrinya bergembira. Weh, bembe tapuler rajana. Na 6 dirham bita nasadena. Ia rodi etalenga saya sudah sedekahkan kepada orang yang lebih butuh daripada anak kita. Aganasa benena. Itulah yang kita miliki kala di hari kemudian. Coba kanjak na anak na nabita. Kapak ko beneta pa pajay. Sandala ilolong. Makanya Sayyidina Ali mengatakan, ini amanah yang saya harus tunaikan. Saya diminta untuk menjual. Setelah dia tarik kambing ini pulang, dia mau bawa ke pasar kembali untuk dia jual. Di tengah jalan ketemulah orang yang di atas unta. Langsung lompat kemudian memeriksa kambing ini. Napa mulai tanru na latu iko na naparesa. Napa makadahembo. Nenekku mau pas sapa bembek makohe. Coba.
Melo kak meli bembemu, pak beli kak 100 dirham. Sayyidina Ali mengatakan saya tidak jual. Memang mau dijual tapi saya tidak jual 100 dirham. Kalau begitu anakmu kasih saya 200. Sayyidina Ali mengatakan saya tidak jual. Kasih saya 300. Sayyidina Ali mengatakan saya tidak jual. Langsung orang tua ini mengatakan, berapa kau mau jualkan saya akan bayar. Aganasa Sayyidina Ali, saya akan menjual dengan harga 40 dirham. Bayangkan Pak, nilau pada tu dirham dia tidak jual karena itu amanah yang disampaikan bahwa 40 dirham harganya. Seandainya ini yang dipakai sama orang Pak, selamat negara. Kemudian orang itu mengatakan, ini ambil hitung uang. Dia hitunglah Sayyidina Ali, cukup 40, dia mau pergi. Dia mengatakan, tunggu, saya berikan hadiah kepadamu dengan jumlah totalnya 600 dirham. Ambil itu hadiah kambing. Sayyidina Ali kembali mengambil itu, kemudian membawa ke orang tua ini tadi. Langsung dia ketemu, ini harga kambingmu sudah laku 40 dirham. Ini ada uang hadiah kambingmu, bukan milik saya, ambil semuanya. Dia tidak ambil karena ini hanya amanah yang diberikan kepadaku. Keuntungan apapun itu adalah milikmu. Itu Sayyidina Ali Pak. Padahal dia butuh sekali. Kemudian Sayyidina Ali minta izin, saya harus pergi, amanahmu sudah saya tunaikan. Setelah Imam Ali berbalik, langsung dipegang pundaknya, tinggal sebentar, saya mau tanya, kau kenali saya atau tidak? Dia mengatakan tidak. Saya tanya, kau tahu orang yang di dekat rumahmu yang kau sedekahi 2 dirham? Dia mengatakan tidak. Yang di tengah jalan, yang tadi di tengah jalan yang minta 2 dirham, kau juga sedekahi? Kau kenali dia atau tidak? Aganasa Sayyidina Ali, tidak. Apa kata orang tua ini? Yang di dekat rumahmu tadi itu adalah saya. Yang di tengah jalan juga adalah saya. Yang beli kambing itu juga saya. Yang di sini juga saya. Langsung Sayyidina Ali mengatakan, siapa kau sebenarnya? Dia mengatakan, saya adalah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah menguji keimanan. Bayangkan Pak. Sayyidina Ali itu meneteskan air mata karena dia melihat bayangan kepalanya sudah hampir masuk duhur. Sayyidina Ali mengatakan dalam hati, jangan sampai karena harta ini saya lalai tidak melihat wajahnya Rasulullah keluar dari kamarnya. Itu tangisannya Sayyidina Ali. Karena tempat duduknya Sayyidina Ali itu seperti persis di sebelah kanan Rasulullah. Kalau Rasul membuka pintu rumahnya untuk masuk ke masjid, ketemu langsung wajahnya Nabi dengan wajahnya Sayyidina Ali. Maka itu yang dirindukan setiap waktu sholat Sayyidina Ali, sehingga dia selalu di situ menunggu Rasulullah. Tapi pada waktu itu dia tidak mampu melihat wajah Rasulullah keluar, sehingga dia menangis, ya Allah, tidak ada nilainya harta sebesar ini kalau saya tidak melihat wajah Rasulmu keluar dari kamarnya. Bayangkan itu Pak. Karena selama hidupnya Sayyidina Ali tidak pernah masbuk dalam sholatnya. Kemudian berjalanlah dia pulang, memberikan uang itu kepada istrinya. Kemudian dia berjalan ke masjid. Setelah Bilal azan, Rasulullah sudah keluar. Bilal mau ikamat, dia melihat tidak ada Sayyidina Ali. Makanya Rasulullah bertanya, kemana Sayyidina Ali? Sahabat mengatakan, kami tadi melihatnya Rasul tapi tidak tahu kemana. Rasul mengatakan, jangan dulu ikamat, tunggu dia, baru Nabi kembali masuk. Inilah yang menjadi dasar bahwa nareko angka tahu tol yang kamu mak berejama nang kami ke tu kampungnya dan tidak pernah alpa. Kalau dia belum hadir boleh ditunggu-tunggu sejenak. Kenapa? Mungkin ada urusan penting. Itulah yang dilakukan oleh Nabi kepada sahabatnya. Tapi setelah lama tidak muncul, maka Nabi mengatakan iqamat Bilal. Bilal qamat. Sayyidina Ali mendengarkan qamatnya Bilal karena suara Bilal itu 4 kilometer Pak. Dia dengarkan, meneteskan air mata. Ya Allah, jangan sampai saya masbuk dalam sholat. Tidak ada nilainya harta yang kau berikan ini ketika saya masbuk dalam sholatku. Kemudian menangis dia, berjalan menuju ke masjid. Dia mempercepat langkahnya, baru dia mengingat wasiat Rasulullah. Jika engkau terlambat menuju ke masjid,
maka jangan merubah langkahmu, langkahlah dengan biasa, karena yang tergesa-gesa itu akan bersama dengan syaitan. Maka dia langkah dengan pelan, berjalan dengan biasa. Setelah tiba di tempat wudu, dia berwudu. Selesai berwudu, Nabi sudah ruku di dalam sholatnya. Sayyidina Ali menangis, ya Allah, tidak ada nilainya harta yang kau berikan kepadaku. Aku masbuk di dalam sholat Rasulmu. Kemudian malaikat Jibril langsung turun ketemu Rasulullah. Ya Muhammad, jangan angkat kepalamu sebelum Sayyidina Ali masuk ke dalam masjid. Maka Sayyidina Ali masuk takbir, kemudian dia langsung ruku. Maka Nabi merubah kalimat Allahu Akbar menjadi Sami Allahu liman hamidah. Allah sudah mendengarkan pujianmu kepadanya. Dan itulah peristiwa yang bisa merubah bacaan sholat karena sedekah. Itulah sehingga orang yang rajin bersedekah sebenarnya itu bisa menggoyang tiangnya aras, Bapak Ibu sekalian. Itu berkah besar.